Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sudah sampai di kota Sambas. Sebelumnya kan tadi jalan jauh ya. Nah, sekarang saya mau makan dan saya dapat warung makan yang menjual mie gosong. Apa itu mie gosong? Saya penasaran dan saya cobain. Teman-teman juga penasaran pastinya. Tunggu ya, saya akan perlihatkan setelah pesan-pesan berikut. Mau lewat. Teman, sekarang saya sedang berada di kota Sambas, Kabupaten Sambas, dan baru sampai ya dari Ponti sekitar kurang lebih 5 jam sampai 6 jam ya sampai sini, sampai Sambas ya. Dan lapar dan mau makan. Dan saya ketemu restoran yang menjual mie gosong. Penasaran dong saya, kenapa namanya mie gosong ya? Nanti kita lihat sekarang nih ya, bukan nanti ya, sekarang maksudnya Bapak ini buat mie gosong. Pak, boleh saya tanya lagi ya, kenapa namanya mie gosong, Pak? Kenapa namanya mie gosong? Apa yang gosong, Pak? Sebenarnya tidak ada juga yang gosong sih. Biasa kecapnya agak di Hitam. Oh gitu. Terus? gosongkan dikit. Oh gitu. Bumbunya sih tidak banyak, cuma bawang putih, Bawang putih, kecap asin, sama penyedap ya. penyedap. Simple ya teman-teman, punya bawang putih, kecap asin, sama penyedap, nggak banyak ya. Cuman saya penasaran aja, nah kenapa namanya gosong? Apa yang digosongkan? Oh, nah itu dikasih telur ya. Ternyata bawang putihnya itu dengan api yang panas ya, jadi warnanya agak sedikit gosong ya. Nah, digosongkan dikit. Oh, tuh teman-teman lihat tuh. Nah itu proses pembuatannya, namanya mie gosong. Udah berapa lama Pak jualan mie gosong di sini? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Ini pas di depan masjid apa Pak namanya itu? Di Jami. Masjid Jami Sambas ya. Nah, teman-teman nanti kita akan ke sana sholat zuhur juga ya. Kita mau makan dulu karena jauh banget perjalanan dari kota Pontianak ke. Pontianak kan ada juga. Tapi katanya beda namanya kalau di Pontianak. Beda ya Pak namanya, enggak sama. Cuma cara bikinnya beda. Oh, cara bikinnya beda. Tapi namanya sama lah. Sama katanya dari sama. Namanya sama, teman-teman. Saya belajar bahasa Melayu ya. Dari Makassar pindah ke sini ya. Jet lag ya, teman-teman. Bahasanya, budayanya beda. Kenapa? Oh ya, saya ada YouTube. Makanya ini mau masukin YouTube, makanya saya tanya cara bikinnya gitu loh. Nah, ini teman-teman ya. Nah, itu udah gosong. Telurnya dibikin agak gosong juga ya. Nah, dikasih kecap asin. Dikasih sayuran enggak, Pak? Kasih cangkuk manis. Apa namanya? Cangkuk manis. Cangkuk manis. Boleh, Pak. Dekat-dekat lihat tuh. Ini cangkuk manis. Oh, ini Ya, namanya harus cangkuk pakai ini manis. kalau mie gosong. Nah, ini pakai cangkuk manis. Sebenarnya kalau kita di Jawa bilangnya daun katuk, teman-teman. Kalau di sini bilangnya cangkuk manis ya. Cangkuk manis tambah. Jadi bukan pakai sawi. Enggak enak deh. Nggak enak pakai sawi ya, Pak ya. Nanti dikasih kuah kaldu. Wah, kaldu. Kaldu apa, Pak? Ayam? Kaldu daging? Daging, teman-teman. Unik ya. Makanan Indonesia tuh keren-keren gitu loh. Oh. Nah, teman-teman, kalau di sini yang terlihat gosong itu bawang putihnya gosong. That's why namanya mie gosong, ya. Nanti kita kasih mie-nya Pak ya. Bapak bisa lihat nanti kalau video mau jadi. Dengan Bapak siapa, Pak? Apit. Pak Apit, ya. Oke teman-teman, sudah jadi. Kita tunggu mie gosongnya dihidangkan. Makan. Nah, teman-teman, ini dia sudah datang mie gosongnya. Sekarang saya mau cobain gimana rasa mie gosongnya yang sudah membuat saya penasaran dengan namanya. Mungkin tadi sebelumnya teman-teman sudah melihat cara pembuatannya. Saya sudah wawancara juga dengan bapaknya bagaimana cara membuatnya. Ya, sekarang kita cobain ya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Ya. Oh, sebentar. Ini dikasih jeruk songkit ya. Memang kalau di Kalimantan sini ya, di Kalimantan Barat, tiap makan ada jeruk songkitnya ya. Di setiap restoran tempat makan tuh pasti ada jeruk songkitnya. Saya kucurin dulu dengan perasan air jeruk songkit ya. Kan kita aduk-aduk nih teman-teman.
Saya nggak terlalu pintar menggunakan sumpit ya, tapi nggak apa-apa deh. Meskipun saya ada keturunan Chinese, tapi saya nggak terlalu pintar menggunakan sumpit. Allah membarakkan fima razaqnahum Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Ya. Jadi di sini tadi ya, sebelumnya kita sudah lihat cara pembuatannya. Selain diberikan daun katuk, juga diberi toge, teman-teman. Daun katuk di sini apa namanya? Cangkok manis ya, cangkok manis ya. Jadi kalau mie goreng itu bukan dikasih dengan sawi, tapi diberi daun cangkok manis. Ya. Enak teman-teman. Jadi kalau main-main ke Sambas, mampir di warung ini. Ini warungnya namanya warung apa? Warung? Nggak ada namanya. Namanya nggak ada. Depan masjid. Ah, depan masjid. Soalnya ini mau diiklankan di YouTube. Namanya nggak ada. Namanya. Mak Suci. Ah, Mak Mak Su. Su. Teman-teman yang mampir ke sini, cobain mie gosongnya. Enak. Di depan masjid. Enak. Jadi, kalau susah cari tempat makan ini, patokannya depan Masjid Keraton, ya. Jadi, ini kering, ya, nggak berkuah, walaupun tadi pada saat pembuatannya disiram dengan kuah kaldu daging, ya. Tapi setelah jadi, ini enggak basah, tapi kering. Ya. Ada sambal juga, ya, tapi saya nggak pakai sambal kali ini, karena saya pengen ngerasain cita rasa asli dari mie gosong. Ini dia yang gosong-gosong tuh telurnya, bawang putihnya, ya. Enak teman-teman. Perjalanan saya dari Pontianak ke Sambas ini, Kabupaten Sambas, cukup lancar karena memang jalannya mulus dan lurus, ya. Jadi kalau driver tuh harus benar fokus karena bikin ngantuk karena saking lurusnya tuh jalan ya, nggak ada belok-belok sama sekali. Dan jalannya nggak berlubang, ya. Jadi nggak turbulence. Enak teman-teman. Ini saya mesennya es jeruk besar. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama jeruk besar dan juga jeruk kecil. Ternyata setelah saya selidikin, ya, jeruk besar itu jeruk peras yang besar, sedangkan jeruk kecil itu jeruk nipis, ya. Jadi es jeruk nipis dan es jeruk peras. Kalau kita di Jawa atau di Jakarta, ya. Jadi kalau di sini es jeruk ini namanya es jeruk besar. Kalau yang jeruk nipis namanya es jeruk kecil, ya, atau jeruk songkit, ya. Saya nggak terlalu pintar menggunakan sumpit, teman-teman. Jadi saya coba lagi, ya. Iya. Jadi
habis dari sini nanti saya mau sholat sebentar di Masjid Keraton, dan mungkin kita juga akan review, ada video khusus sendiri, ada vlog tersendiri yang membahas tentang Keraton Sambas ya. Oke teman-teman, saya minum dulu ya. Bener banget. Dikit lagi tanggung. Susah yang sempitnya. Oke. Selesai sudah makan mie gosongnya, rasanya enak ya. Nah teman-teman, sekali lagi kalau lagi mampir ke Kota Sambas, ke Kabupaten Sambas ya, teman-teman lapar dan cari kuliner Sambas, bisa mampir ke warung Masu yang letaknya tepat di depan Masjid Keraton Sambas ya. Teman-teman, demikian kuliner singkat bersama Riansyah kali ini. Nanti kita jumpa lagi di kuliner bersama Riansyah yang lain. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.